Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassolana nasa syuba wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahji bi rabbih. Al-hadits. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir dambakan, yang Al-Fakir muliakan, seluruh ikhwan, akhwat, saudara Al-Fakir dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah selalu berkekalan mengucurkan, mencucurkan rahmat dan salam pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan tiada lupa pula kepada seluruh umat muslimin muslimat bil masyariq wal magharib. Wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min laduna Adam alaihi salam ila yaumil qiyamah. Di sini Al-Fakir insyaallah sedikit mau membahas, menerangkan, berbicara, berkata-kata mengenai tentang tata cara bertaubat. Kenapa? Karena bertaubat ini adalah tidak mudah. Mudah tapi tidak mudah. Kok bisa begitu? Ya kalau kita tahu caranya ya mungkin mudah. Diterimanya itu mah terserah Allah. Tapi kalau kita tidak tahu, tobat kayak apa itu tobat? Ditanya, apa sih tobat? Enggak tahu, kata Ustadz tobat. Insya Allah di sini Al-Fakir mau berbicara, mau berkata-kata, bercakap-cakap tentang taubat. Apa itu taubat? Taubat itu adalah kita kembali daripada perbuatan yang tidak baik, kembali kepada perbuatan yang baik. Itu namanya taubat. Ya misalkan kita asalnya ya makan juga ya nggak tahu ya uang rentenir, makanan dari
maling, dari nipu, terus makanan juga, ya beli-beli makanan juga tidak ijab kabul, ya berbagai macam lah. Yang terjadi itu adalah larangan Allah. Terus kita misalkan suka mengumpat orang, ngomongin orang, jahatin orang. Apalagi kita misalkan suka berbohong, suka ninggal sholat, suka zina, berbagai macam dosa. Itu kita harus taubat. Subhanallah. Kalau kita meninggalkan taubat, dosa. Jadi, taubat ini hukumnya wajib. Taubat ini hukumnya wajib. Ini orang kan kadang-kadang, wah, telonong boy aja, nggak pernah taubat. Dia bilang, oh saya belum pernah berbuat dosa, subhanallah. Siapa orang yang tidak berbuat dosa di muka bumi ini? Semua berbuat dosa. Ya cuman ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa sedang. Kita kadang-kadang kalau habis zina, habis maling, habis nipu baru merasa dosa, habis berbohong. Padahal dosa itu berbagai macam. Kecil ataupun besar, dosa itu harus kontan kita taubati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa kecil, kalau kita tidak ditobati, maka kita akan besar. Kenapa? Karena meninggalkan tobat itu dosa. Oh, jadi terangkan dulu tentang hukumnya tobat. Hukumnya tobat itu adalah wajib, seperti kita sholat. Sholat 5 waktu, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau kita tinggalkan, itu dosa besar. Ya semua mungkin mengerti, itu pasti dosa. Tapi kita meninggalkan taubat, itu pun dosa. Ini kita kadang-kadang belum sadar, wah, kalau kita nggak tobat, nggak dosa, kita juga belum berbuat dosa besar. Subhanallah. Jadi meninggalkannya kita bertobat, menanti-nantikannya kita taubat, itu adalah dosa. Dosa kecil, kita tidak tobat. Meninggalkan tobat itu atas dosa kecil, itu pun menjadi dosa. Oleh karena itu, dosa itu bertingkat. Bermacam-macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada khilaful aula. Dan ada berbagai macam lah. Oleh karena itu, tata cara taubat kan gini. Jadi taubat itu terbagi 3. Taubat itu ada 3. Ada taubat, ada inabat, ada aubat. Kalau taubat itu adalah datangnya dari kaum mukminin. Kita-kita ini dinamakan taubat. Ada yang dinamakan inabah. Inabah itu adalah para wali. Para wali tidak taubat karena beliau tidak berbuat dosa. Beliau dimaksum, dijaga oleh Allah untuk berbuat dosa, berbuat kesalahan. Makanya bagi wali taubat itu tidak wajib. Kenapa? Karena beliau tidak berbuat dosa. Itu di dalam Al-Qur'annya wajah biqalbi munib. Ada aubat atau aubah. Itu keluarnya dari para anbiya, para nabi. Para wali, para nabi tidak wajib tobat karena dia tidak berbuat dosa. Jadi yang wajib tobat itu adalah kepada kita kaum mukminin. Karena kita berbuat dosa. Ditimbalkan, disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmal abdu innahu awab. Jadi sekali lagi, hukumnya taubat itu adalah wajib. Seperti sholat 5 waktu. Kalau kita meninggalkan taubat, maka
berdosalah kita, durhakalah kita. Makanya kita harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati belum kita taubat, maka kita adalah masuk golongan orang yang celaka. Kita berada di dalam kebencian Allah. Tentu kita adalah jadi ahli neraka. Karena kita mati membawa dosa. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupa bertobat. Tiap hari, tiap malam harus terus bertobat. Karena kalau kita mati belum bertobat, kita membawa dosa, ya kita berada di dalam kebencian Allah, tentu kita adalah masuk golongan ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang, seperti apa taubat itu? Tata cara taubat. Pertama, kita disunahkan mandi. Mandi bebersih. Pakai sabun. Kosok-kosok yang bersihlah badan kita. Bersihkan dulu badan kita. Mandi pakai niat. Nawaitul ghusla litaubati sunnatalillahi ta'ala. Niat saya mandi taubat. Sunnah. Karena Allah. Langsung kita mandi. Langsung kita bersihkan seluruh tubuh, seluruh badan kita. Setelah itu langsung kita ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, langsung kita masuk ke tempat yang bersih. Langsung kita sholat sunnah. 2 rakaat. Sunnah. Sholat sunnah taubat. Niatnya, usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Ya minimal 2 rakaat. Niat saya sholat sunnah, taubat, 2 rakaat, sunnah karena Allah. Setelah salam, ba'da salam, langsung kita menghadap Allah. Langsung kita penuhi persyaratan tobat yang 4. Apa? 1, sedih. Sedih kenapa? Bersedih kita atas telah melakukan perbuatan dosa. Ya, kita sedih. Ya Allah. Sedih, nangis kita. Menyesal kita atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Ya misalkan kita membohong, atau mencuri, atau menyakiti hati orang, atau telah merusak harga diri orang. Apalagi misalkan berzinah, naudzubillah min dzalik. Dan lain sebagainya. Kita harus bersedih, menangis atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. 1. Kedua apa? Yang kedua adalah kita niat di dalam hati mau memutuskan. Akan memutuskan perbuatan dosa. Di dalam hati, ya Allah. Saya berniat tidak akan lagi berbuat maksiat. Tidak akan lagi berbuat dosa. Apapun itu perbuatan dosa. Membohong, mencuri, menyakiti orang, memalukan orang, menghancurkan harga diri orang, mengejek orang, menghina orang. Ya Allah, saya mau tidak akan itu. Tidak akan seperti itu. Saya ingin berhenti dari perbuatan itu semua. Dari korupsi, dari nyuri, dari berbagai macam. Saya mau berhenti ya Allah. Bertekad di dalam hati mau memutuskan perbuatan yang tidak benar. 2. Dan ketiga, kita adalah mau benar-benar menghentikan. Tadi kan berniat, sekarang menghentikan. Kalau tadi saya mau niat tidak akan. Sekarang kita menghentikan perbuatan yang tidak benar. Menghentikan perbuatan yang maksiat. Apapun itu. Kegiatan-kegiatan kita yang biasanya kita kerjakan yang dinilai jelek, yang dinilai tidak baik, yang dinilai haram. Langsung kita putus dari mulai itu. Setelah itu terlaksanakan, meresap ke dalam hati kita, ke dalam kolbu kita.
langsung kita istighfar. Istighfar kepada Allah sejadi-jadinya, kita minta maaf atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Sejadi-jadinya kita meminta maaf kepada Allah. Langsung kita baca istighfar. Dengan kalimat seperti ini. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni ya Allah saya. Wa atubu ilaih. Dan bertaubatlah saya ya Allah. Bertobat saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Bertobat saya ya Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu kita harus dibarengi dengan tangisan-tangisan. Rasa sedih. Rasa menyesal. Rasa takut kepada Allah atas perbuatan yang telah kita lakukan. Bertobat kita sejadi-jadinya. Nangis kita sejadi-jadinya kepada Allah. Sampai kapan? Berapa ratus, berapa ribu istighfar itu kita baca? Sampai muka kita, pipi kita basah dengan air mata. Jadi jangan gini, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Orangnya kemana? Jadi yang namanya tobat itu harus kita meresap. Nangis, menyesal, tidak akan berbuat lagi, memutuskan perbuatan yang tidak benar, istighfar yang banyak, sampai air mata membasahi muka kita, membasahi pipi kita. Setelah seperti itu, baru kita berdoa. Angkat tangan kanan kiri kita dengan khusyuk dan benar-benar dengan rasa dan perasaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzambin tubtu ilaika minhu tsumma udtu fihi wa astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya fastantu ala ma'siyatika wa astaghfiruka ya alimal ghaibi wasyahadati min kulli dzambin atihi fi da'in nar wa siwadil lail fi malai wa khalai wa sirri wa alaniyatin ya halim faghfirli warhamni wa tub alayya faghfirli warhamni wa tub alayya faghfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni ya Allah. Jadi kita harus sampai muka kita, pipi kita basah dengan air mata, dengan rasa kesedihan, dengan rasa penyesalan atas perbuatan itu. Itulah cara bertaubat. Dari mulai itu, jangan kita berbuat dosa lagi, jangan kita maksiat lagi. Jangan, karena tadi kan satu, kita bersedih, terus kita niat tidak akan kembali berbuat dosa, dan ketiga kita berhenti atas perbuatan dosa, dan keempat kita beristighfar. Jadi ini kalau kita berbuat dosa lagi, wah itu mah nggak benar, tidak boleh. Yang namanya taubat itu tidak boleh berbuat dosa lagi. Titik. Karena Nabi telah bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertaubat daripada dosa itu adalah sama sekali tidak berdosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaih kal mustajib fi rabbih. Tapi kalau orang yang ya ia tobat tapi dia berbuat maksiat, ia tobat tapi dia berbuat mungkarat, dia tobat tapi dia berbuat jahat, ia tobat tapi dia tetap berbuat dosa, maka itu adalah kal mustajib rabbi, itu adalah mempermainkan Allah subhanallahil azim. Jadi kalau kita kok bertobat tapi bermaksiat, itu adalah mempermainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Satu kali ke tobat. Tadi sini
ulama membagi-bagi step demi step tentang masalah tobat. Jadi tobat itu kan dosa kita bermacam-macam nih. Jadi ada pertama kita tobat dari dosa besar. Terus bertobat kita dari dosa-dosa kecil. Terus bertobat juga kita dari ya perkara makruh lah. Itu perkara makruh harus kita tobati. Kita berlaku mengamalkan amalan yang makruh itu harus ditobati. Terus dari khilaful aula juga harus ditobati. Apa khilaful aula? Ya khilaful aula itu ada seperti kita berpakaian yang menyolok-nyolok lah gitu kan. Itu khilaful aula. Harus ditobati. Terus apa lagi? Ya kita merasa hidup sudah benar juga harus ditobati. Wah kita udah ibadah kita rajin, ngaji rajin. Di dalam hati kita merasa benar tuh hati kita. Harus bertobat kepada harus ditobati. Terus merasa kita sudah tasawuf nih. Wah, kita sudah apik nih. Kita sudah speaker nggak pakai, HP nggak pakai, TV nggak pakai. Terus gambar-gambar binatang di rumah sudah kita bersihin. Kita udah merasa tasawuf tuh, udah ngerasa baik. Itu harus ditobati. Perasaan seperti itu harus ditobati. Terus apa lagi? Lupa terhadap Allah. Sekejap aja lupa terhadap Allah. Itu harus ditobati. Itu semua adalah dinamakan bidayatu taubat. Itu adalah permulaan tobat. Permulaan tobat seperti itu. Harus kita tobati. Apa? Ya merasa kita sudah tasawuf, merasa kita sudah baik, merasa kita sudah benar, merasa kita sudah bersih. Itu harus ditobati. Itu semua adalah min bidayati taubat di level solihin. Apa nihayatu taubatnya? Nihayatu taubatnya itu adalah sekejap, sedetik kita lupa terhadap Allah. Itu harus kita taubati. Itu nihayatu taubat. Jadi pungkasan daripada taubat itu adalah menaubati kita lupa terhadap Allah walaupun sedetik. Oleh karena itu di pangkat solihin, di lapas solihin. Tapi ini ya kita harus melaksanakan seperti itu. Jadi kalau kita sudah bertaubat dengan benar, maka kamala dzambalah, maka kita itu adalah bersih putih seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Jadi kita mati, meninggal itu tidak membawa dosa. Maka kalau kita mati, meninggal, dijemput oleh malakal maut dengan ringan, tidak membawa dosa, maka kita adalah min habibir rahman, adalah kita kekasih Allah, dikasih oleh Allah, maka tempat kita adalah surga. Tapi kalau kita mati sebelum tobat, maka kita berada di dalam kebencian Allah, maka tempat kita adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. A'adzanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat kepada Allah. Karena bertaubat itu adalah wajib. Meninggalkannya atas bertaubat itu adalah dosa. Kecil ataupun besar, dosa kita harus ditaubati. Nabi kita telah bersabda, "Tubu ilallah, fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marrah." Nabi bersabda, tubuh bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Aku saja, kata Allah. Aku, kata Allah. Bertobat kepada Allah mi'ata marrah. 100 kali dalam satu hari itu 100 kali. Sedangkan Rasulullah itu adalah tidak berdosa. Sudah dijamin surga. Bahkan kunci surga pun dipegang oleh Nabi kita. Kekuasaan surga ada di
Nabi kita tetap tobat. Memperbanyak tobat apalagi kita. Nabi adalah uswatun hasanah. Nabi adalah ikutan kita, contoh kita. Yang perlu kita contoh, yang perlu kita ikuti, itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak akan ada sesuatu apapun kalau tidak ada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ayo kita cintai Nabi kita dengan memperbanyak sholawat. Dengan melaksanakan apa yang dilarang dan apa yang tidak diperbolehkan. Dan melaksanakan apa yang dianjurkan, yang disuruhkan. Sekian demikian. Mohon maaf lahir dan batin. Salah, khilaf itulah saya sebagai manusia biasa. Manusia banyak dosa, manusia banyak salah, manusia banyak maksiat, manusia bodoh, manusia doaim. Kalau ada benarnya, ya inilah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.